Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Emak Syakira. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Emak Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, sebelum lanjut ke video, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi aku buat video ini bukan untuk pamer ya atau apapun ya. Jadi di sini aku hanya sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan dan cara aku menabung. Aku juga nggak bermaksud untuk menggurui siapapun karena di sini juga aku masih proses belajar. Jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya. Amin. Oke, di dalam video ini aku mau sharing kegiatan aku yaitu evaluasi budget Januari week 5, lanjut nanti ke budgeting Februari week pertama. Oke, yang pertama ini aku mau evaluasi dulu dan ternyata pas dievaluasi ini Masya Allah semuanya tuh habis total. Yang tersisa itu cuma weekly 10.000 ya teman-teman. Karena di minggu kelima ini pokoknya habis-habisan banget karena kemarin itu keluarga aku datang ya teman-teman, ada adik aku, abah aku, mama aku, adik aku, pokoknya semuanya. Nah, pas kemarin itu dia tuh kesini karena mau melahirkan ya teman-teman, dan otomatis ya ada dana lebih lah ya untuk budget week 5 ini. Jadi otomatis semuanya habis. Terus ini untuk weekly ini alhamdulillah tersisa 10.000. Nanti yang 10.000 ini rencananya aku mau saving untuk besok ya, Rabu gitu. Oke, udah selesai ya teman-teman. Ini aku evaluasi nggak banyak sih yang aku evaluasi karena memang ya apa yang mau dievaluasi kalau misalnya budgetnya semuanya habis gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sih nggak over budget, tapi di sini aku nambah uang bensin ya teman-teman. Sebelumnya kan aku nggak budgetkan tuh di week 5 untuk bensin, tapi kemarin itu ternyata bensin itu over budget sih, over budget sekitar 50.000 karena memang bolak-balik klinik, terus itu bolak-balik pelabuhan, terus juga kemarin bolak-balik rumah sakit karena mertua aku sakit ya teman-teman. Jadi ya membutuhkan bensin yang cukup banyak gitu ya. Nah, ini tuh kemarin dari tanggal 26 sampai tanggal 31 ya teman-teman. Jadi semuanya tuh budgetnya sekitar 180 sebenarnya, tapi di sini aku tulis 130 karena aku lupa ya tulis bensin atau BBM. Nah, untuk yang tersisa ini nanti aku mau simpan ke binder yang lain ya teman-teman, karena memang aku hari Rabu tuh nggak ada stok video. Jadi mudah-mudahan bisa sempat gitu ya aku buat, karena di bulan ini kegiatan aku tuh padat banget ya teman-teman. Aku usahakan semoga nanti aku bisa menyempatkan buat video ya teman-teman, mudah-mudahan bisa. Nah, ini aku taruh di sini. Ini tuh khusus untuk uang lebih gitu ya teman-teman, atau uang yang nggak kepake. Nanti aku taruh di sini. Dan untuk yang lainnya itu binder challenge sama binder sinking fund. Oke, lanjut kita beralih ke Januari week pertama. Ini tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Masya Allah kemarin tuh aku udah upload budget plan Januari week pertama. Itu di hari Jumat kemarin ya teman-teman. Untuk link videonya ada di atas. Nah, untuk Februari week pertama ini untuk budgetnya itu sekitar 1.500.000. Tapi ada perubahan lagi ya teman-teman. Untuk pendidikan Nara ternyata hari itu dikasih sama nenek sama adik aku jadi 100.000, dan tambahannya jadi 150.000 ya teman-teman untuk saving pendidikan Ara. Nah, untuk yang lainnya untuk groceries ternyata aku tambahin juga
budgetnya karena kemarin tuh nggak cukup ya teman-teman, pas aku belanja itu. Untuk vlognya aku sudah upload di ini ya teman-teman, sudah upload di Facebook. Kalian mampir aja di Facebook aku di Nurwina Emak Syakira, sudah aku upload di situ ya teman-teman. Itu vlog tentang aku keseharian aku ya teman-teman. Kalau di sini tentang keuangan aku gitu. Nah, di sini udah aku masukin ya teman-teman, untuk galon 10.000, untuk BDM 50.000, untuk gas 25.000, untuk BBM di sini aku tambahin 50.000. Terus untuk groceries di sini aku kan budgetkan di sini 100.000. Ternyata di luar video aku tambahin lagi 200.000, jadi semuanya 300.000 ya teman-teman gitu. Terus untuk IndiHome 150.000, terus lanjut listrik 100.000. Nah, gimana nih untuk teman-teman semua, udah pada budgeting belum? Kalau belum, ayo kita sama-sama budgeting supaya kita lebih mengatur lagi gitu keuangan kita, supaya keuangan kita lebih tertata dan juga nggak over budget gitu. Oke, lanjut untuk weekly di sini 50.000. Nah, kemarin tuh ada yang tanya untuk kebutuhan sehari-hari uangnya di mana, Mom? Kalau untuk uang sehari-hari tuh ini aku ambil dari budget weekly karena aku beli sayur itu ya teman-teman. Kalau untuk lauk kayak ikan, udang itu aku nggak beli ya teman-teman, karena sering dikirimin dari orang tua aku gitu ya di kampung. Kebetulan juga orang tua aku tuh nelayan dan ada ipar aku tuh orang petambak. Jadi ya kalau misalnya lauk tuh nggak susah ya teman-teman. Kalau untuk sayur ya aku beli kayak telur, sayur dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk jajan anak aku ya ini jajannya ada gitu. Untuk jajan ARA ini aku udah budgetkan gitu ya. Itu yang aku gunakan untuk sehari-hari. Karena aku tuh nggak setiap hari keluar gitu ya teman-teman. Ada kalanya aku keluar kalau misalnya ada perlu, tapi pun nggak belanja tiap hari gitu ya. Soalnya di sini tuh untuk warung itu agak jauh ya teman-teman dari rumah aku. Jadi otomatis ya kalau misalnya mau keluar aku nyetok aja gitu ya per minggu atau per bulan. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, alhamdulillah aku isi semua. Masya Allah, kalau misalnya sudah begini itu hati senang ya teman-teman, apalagi di awal gajian gini semuanya dompet itu gembung. Lanjut kita beralih ke saving ya teman-teman. Nah, ini saving bulanan aku. Jadi setiap awal gajian itu wajib aku menyisihkan beberapa persen untuk saving aku gitu ya teman-teman. Yang pertama, ini aku mau saving pendidikannya ARA. Untuk saving pendidikannya ARA ini awalnya aku budgetkan 50.000, tapi kan ada tambahan yang aku bilang tadi dari adik aku dan neneknya ARA 100.000, jadi semuanya ada 150.000. Dan ini sudah terkumpul sekitar 200 atau 350, aku lupa. Nanti kita lihat di video ya teman-teman, karena kalau misalnya 500 itu aku cepet-cepet deh store ke Pegadaian Tabungan Emas ya teman-teman, karena untuk pendidikan Nyara. Kalau untuk nabung di bank itu aku nggak terlalu suka ya teman-teman, karena ya kalau aku nabung di bank itu otomatis tuh ya aku tuh jadi pengen ngambil terus gitu ya teman-teman, kayak nggak tahan aja gitu uangnya. Tapi kalau misalnya di Pegadaian, alhamdulillah sih aku udah nabung dari tahun 2020 sampai sekarang, alhamdulillah aman sih ya uangnya. Nah, ini udah selesai ya. Lanjut, ini aku beralih ke tabungan pensiun. Nah, kali ini aku mau nabung 60.000 ya teman-teman. Jadi untuk dana pensiun ini insya Allah kalau misalnya udah terkumpul 1.050.000, nah nanti mau dibelikan logam mulia, karena kan untuk dana pensiun ini kan dana jangka panjang. Jadi kalau untuk dana jangka panjang itu cocoknya ya logam mulia. Kalau untuk dana perhiasan ini biasanya aku gunakan untuk jangka pendek ya, tapi jarang sih ya kalau misalnya untuk beli perhiasan ini. Biasanya aku beli untuk berhias saja, atau misalnya pakai cincin atau pakai gelang ke acara nikahan gitu ya teman-teman. Kalau untuk dijual sih jarang ya teman-teman, soalnya sayang banget ya, aku udah pontang-panting gitu ya, udah berkorban gitu ya, nabung, tahu-taunya untuk dijual itu sayang banget. Jadi
sebisa mungkin aku usahakan ya sabar gitu ya, nunggu rezeki atau nunggu pendapatan lain, supaya nggak berhutang atau nggak ngejual emas gitu ya teman-teman. Oke, terakhir ini ada Pegadaian. Nah, Pegadaian ini 700.000 karena nanti tanggal 5, tanggal berapa ya? Aku lupa. Tanggal 10 aku tuh mau perpanjang Pegadaian ini ya teman-teman, karena udah jatuh tempo di bulan 2 ini gitu. Aku sisa hutangnya sih ya nggak terlalu besar juga sih ya, sedang-sedang aja, sekitar 3 jutaan. Ya semoga aja ya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa dilunasi gitu ya. Jadi nggak ada lagi namanya hutang, karena sisa ini aja hutang aku. Dan ini sudah terkumpul 1.500.000 ya teman-teman, rencananya mau sekalian aku cicil gitu ya, supaya berkurang untuk hutang pokoknya. Dan juga untuk dana ini perpanjangnya atau sewa modalnya juga berkurang. Oke, ini udah selesai. Masya Allah, ini aku mau tukar dulu ya slip uangnya yang 1 juta. Dan untuk 1 juta yang uang beneran ini aku mau ambil untuk bayar Pegadaian ya teman-teman. Dan ini 500-nya ini aku tinggal dulu, siapa tahu kan nanti aku mau pinjam gitu ya. Soalnya nanti suami aku mau berangkat, nanti kalau misalnya ada uang dari suami aku baru aku kembalikan lagi, begitu ya teman-teman. Jadi aku tuh sistemnya sistem simpan pinjam gitu di tabungan aku sendiri gitu. Tapi nanti insya Allah dibalikin sih ya gitu ya. Oke deh, ini udah selesai semua. Masya Allah, terima kasih ya sudah menemani aku dari awal video sampai terakhir. Terima kasih buat teman-teman semua sudah selalu mensupport aku. See you di next video. Assalamualaikum, bye. Make a cup of coffee.